Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Mahendra, mahasiswa semester 4 Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar jaringan nirkabel, mata kuliah jaringan nirkabel. Pertama-tama, pengantar jaringan nirkabel yakni adalah teknologi komunikasi modern yang memungkinkan perangkat elektronik untuk terhubung tanpa kabel. Contohnya seperti WiFi, Bluetooth, dan seluler yang telah mengubah cara kita terhubung dan berinteraksi tanpa menggunakan kabel. Nah, di sini ada konsep-konsep dasar dari jaringan nirkabel. Dasar-dasarnya adalah jaringan nirkabel beroperasi dengan menggunakan gelombang radio untuk mengirim dan menerima data. Perangkat seperti router dan access point berfungsi sebagai penghubung dalam jaringan ini. Ada juga topologi jaringan. Jaringan nirkabel dapat diatur dalam berbagai topologi seperti titik ke titik, infrastruktur, dan mesh. Setiap topologi memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Frekuensi dan bandwidth. Jaringan nirkabel menggunakan rentang frekuensi yang berbeda-beda seperti 2,3 Hz dan 5 Hz yang mempengaruhi jangkauan dan kecepatan koneksi. Teknologi jaringan nirkabel yang pertama ialah WiFi. Teknologi WiFi adalah standar paling umum untuk jaringan nirkabel lokal, memungkinkan koneksi broadband tanpa kabel. Di mana-mana kita sudah bisa menggunakan WiFi, khususnya pengguna smartphone ya, seperti Android, Apple, dan lain-lain. Yang kedua ialah ada ini Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi nirkabel jarak pendek yang digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti headset, keyboard, dan mouse. Dan masih banyak. Ada lagi satu seperti speaker yang udah support Bluetooth ya. Macam-macam yang udah bisa support Bluetooth. Yang ketiga ialah seluler. Jaringan seluler seperti 4G dan 5G memungkinkan konektivitas stabil dan bisa untuk menjalankan internet kita dengan lancar. Konektivitas nirkabel yang luas dengan jangkauan yang lebih besar. Ada lagi standar dan protokol jaringan nirkabel. Yang pertama ialah IEEE 802.11 802.11 standar WiFi yang mencakup berbagai versi seperas 802.11a dan 802.11b dan 802.11g dan 802.11n. Yang kedua ialah Bluetooth, protokol Bluetooth seperti P40 dan P50 dan P51. Ya, benar. Yang terus berkembang untuk meningkatkan kecepatan dan jangkauan. Yang ketiga ada LTE dan 5G, standar jaringan seluler generasi terbaru yang menawarkan kecepatan dan kapasitas yang lebih tinggi. Yang keempat, teknologi NFC, teknologi Near File Communication untuk pertukaran data jarak dekat antara perangkat. Keamanan dalam jaringan nirkabel. Enkripsi, yang pertama ialah enkripsi. Teknologi enkripsi seperti WEP, WPA, dan WPA2 digunakan untuk melindungi keamanan jaringan nirkabel. Lagi yang kedua, autentikasi. Proses autentikasi memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat terhubung ke jaringan nirkabel. Yang ketiga, firewall. Firewall berfungsi untuk memfilter lalu lintas jaringan dan mencegah akses yang tidak sah atau akses yang seperti ingin masuk orang yang tidak dikenal ya.
Keempat, manajemen akses, mengatur hak akses pengguna ke sumber daya jaringan nirkabel untuk meningkatkan keamanan. Aplikasi dan implementasi jaringan nirkabel. Yang pertama ialah perangkat seluler yang jaringan nirkabel memungkinkan mobilitas dan konektivitas pada perangkat seluler seperti smartphone dan tablet. Dan yang kedua, gambar jam rumah cerdas. Teknologi IoT dan jaringan interkabel memungkinkan otomatisasi dan pengendalian perangkat di rumah. Yang keempat, industri. Jaringan interkabel memfasilitasi otomasi, pemantauan, dan pertukaran data di lingkungan industri. Kesehatan. Aplikasi kesehatan menggunakan jaringan nirkabel untuk pemantauan pasien dan berbagai data medis. Tantangan dan perkembangan jaringan nirkabel. Interoperabilitas menjamin perangkat dan teknologi nirkabel dapat saling berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, bandwidth dan kapasitas. Meningkatkan bandwidth dan kapasitas jaringan untuk memenuhi permintaan data yang terus meningkat. Keamanan dan privasi. Mengembangkan mekanisme keamanan yang kuat untuk melindungi data privasi pengguna. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dan penutup. Jaringan nirkabel telah bertransformasi menjadi fondasi penting dalam kehidupan modern atau dalam kehidupan kita saat ini. Menawarkan konektivitas, mobilitas, dan kemudahan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, masa depan jaringan nirkabel akan semakin cemerlang, membuka peluang baru bagi inovasi dan kemajuan. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan salah kata dalam pengucapan, saya minta maaf, dan bila ada yang sedikit kurang menarik bisa komen di YouTube ya. Dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.